rokok kopi, jalan ke warung, waktu di warung nggak sengaja ngelihat ada sosok kakek-kakek gitu. Heeh, Kakek-kakek tapi gerakannya aneh gitu. Setelah mhm. saya dilihat lebih dalam lagi ternyata, oh kakek itu lagi kemasukan gitu, kerasukan. Pas begitu saya perhatiin kerasukan, si kakek itu setelah saya tahu itu kerasukan, si kakek itu berbalik, ada sesuatu yang mukul ke dada gitu. Kok Mmm, gini, aneh, saya menyerang heran gitu. menyerang balik. Gitu. Mmm, Pas begitu ngelihat ke saya tiba-tiba ke dada seperti ada yang mukul gitu. heeh. Akhirnya saya buru-buru langsung ke tempat kerja, langsung ngobrol sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini seperti biasa saya kedatangan seorang narasumber dan beliau ini seorang subscriber teman. yang, penonton setia nih. Sebelum saya bercerita atau berkenalan dengan beliau, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan beliau, Kang Ilham Ilham Ucuy. Ucuy. Kenapa Ucuy namanya? Ya, nggak tahu lah. Dari dulu teman gitu, manggilnya Ucuy Ucuy gitu. Panggilan gitu, Heeh, tapi namanya mah Ilham. Ilham. Nah, Kang Ilham ini kan, tadinya sebagai penonton ya, Nonton. subscriber. Awalnya lihat di balik temaram ini seperti apa nih? Ya, jadi ada daya ketertarikan menceritakan sebuah cerita mistis. Mhm, Jadi tertarik pengen ikutan juga, karena punya cerita punya tersendiri punya mungkin ya, cerita. yang perlu diutarakan di Iya, sini. iya begitu. Oke, awalnya seperti apa nih ceritanya Kang Ilham? Saya akan menceritakan kisah kisah yang waktu pertama kali saya baru sadar ternyata saya mempunyai sebuah kelebihan gitu. Seorang Kelebihan, indigo ya? ya, seperti indigo gitu. Heeh. Oh, Mhm. berarti Kang Ilham ini tadinya nggak tahu kalau beliau ini seorang indigo gitu. Jadi baru ketahuan. Waktu ketahuan saat pertama waktu di tempat kerja ada sebuah kejadian, itu kejadian waktu malam Kamis 4 tahun Mhm, yang lalu. udah lama ya? Lumayan Tapi lama. kalau indigo ini kan biasanya bawaan dari lahir. Mhm. Dari Nah, sejak kecil itu pun nggak merasakan bahwa Kang Ilham ini indigo gitu? mhm, ya nggak ngerasa karena, apa yang saya lihat itu saya mengiranya orang lain juga bisa lihat Mmm, gitu. dan baru ngeh kemarin-kemarin gitu? Mhm. Setelah berapa tahun tuh umur? Berarti dulu tuh waktu umur 17 tahun diberitahu sama temen, Ketahuannya ketahuannya bahwa Kang Ilham ini emang bisa ngelihat sesuatu ya, yang mhm, orang tidak bisa lihat. mhm, gitu. Oke, menarik juga nih, sahabat teteh. Kita langsung aja nih, Kang Ilham, bercerita, seperti apa pertamanya dia bisa melihat dan dia tahu bahwa dia tuh indigo gitu ya, Kang, ya? Oh iya, jadi ceritanya gini, Mmm, waktu malam Kamis itu saya berangkat ke tempat kerja jam 10 malam heeh, karena waktu itu saya lagi apa ya, lagi mumpung deket sama tempat kerja jadi heeh. nggak pulang ke rumah langsung ke tempat kerja aja tidur di situ karena di situ ada Mmm, mes. Mhm. mhm. Waktu jam 10 malam saya mencoba tuh tidur, kemudian di saat saya terlelap tidur terdengar suara berisik gitu. Suara berisik seperti orang berantem gitu. Awalnya saya heran ini Di tempat apa, kerja. di tempat kerja gitu. Ya saya heran ini apa, saya coba bangun tapi nggak berani keluar, masih di kamar gitu. Heeh, Nggak berani keluar, suara gelas pecah atau apa, ternyata
begitu selesai gitu, banyak orang ngobrol, pas saya keluar ternyata itu yang barusan bukan berantem tapi orang yang kemasukan, kerasukan. Kerasukan. Nah, kerasukan Itu di tempat kerja di atau di luar? di tempat kerja, Mhm. di lantai 2. Itu teman sendiri? Ya teman sendiri, teman kerja. Heeh. Ternyata waktu itu saya belum tahu gitu, ini kenapa kerasukan, ternyata di Mhm. situ tempat kerja itu lagi dibersihan gitu. Dibersihin, heeh. Maksudnya Bersihan, dibersihinnya, dibersihin secara gaib atau mhm, dibersihin biasa? secara gaib gitu. Jadi si makhluk yang negatif itu di ini dibersihan gitu, Mmm. dibuang gitu. Lalu Mmm. waktu saya perhatiin semuanya pada turun turun ke bawah gitu, ke lantai 1. Mmm. Waktu saya ikutin turun ke bawah ke lantai 1, ada teman gitu, teman kerasukan juga. Cuman saya waktu ngelihat teman itu heran, kok bukan dia kelihatannya. Waktu sama saya dilihat, setelannya kok jadi rubah gitu. Mukanya juga? Mukanya juga rubah. Jadi Ah, seperti dalam kerajaan. maksudnya? Jadi sosoknya itu seperti kerajaan gitu, nggak pakai baju tapi di sini ada gelang emas, kalung Heeh, emas gitu. oh, Seperti kayak raja. di film-film sinetron gitu mungkin ya? Ya itu. Pakai ini, Mhm. apa, mahkota gitu? Dia pakai mahkota gitu kemasukan. Mmm. Terus waktu kemasukan saya heran, ini orang kenapa kok bisa bisa gini gitu kan, saya awam belum tahu apapun waktu itu. Mmm. Aneh kok bisa bisa apa ya, gerakannya tuh aneh gitu. Terus ada juga orang yang mencoba untuk seperti nyerang orang itu gitu pakai mungkin tenaga dalam Mhm, gitu. Di situ mhm. saya belum tahu, oh mungkin ini mah lagi bikin film atau apa gitu, tapi enggak, Waktu itu berpikir seperti itu? pikir-pikir itu. Terus saya, tapi kalau bikin film nggak ada kamera gitu kan. Iya, Jadi iya. saya liatin aja we diam sampai sampai akhirnya ada 3 orang juga yang kemasukan, mencoba Mmm. untuk ngalahin si raja itu. Mmm. Terus waktu setelah selesai ada, ibu-ibu gitu ngedeketin Mmm. sambil nepak kaki gitu, bilang Heeh. bilang ke saya suruh puasa. Tukang ilham? Mhm, suruh Mhm. puasa. Saya heran, kok puasa? Kan ini bukan bulan Ramadan kata saya. Iya, 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 iya. Puasa, katanya suruh ikutin aja puasa cuma 3 hari. Puasa naon kayak gitu. Mhm. Udah we, waktu singkat cerita, kebesokannya saya ini di tempat kerja ketemu sama temen, lalu saya juga menceritakan juga gitu. Berarti sebelumnya masih belum ngeh, Belum ngeh gitu. kayak mimpi atau gimana tuh? Ya awalnya saya ngiranya saya lagi ngigo karena itu waktu bangun tidur gitu. Heeh. Pertama bangun tidur, tiba-tiba kok berisik, langsung pas turun ke bawah jadi, kok gini, aneh gitu, Mhm. banyak banyak drama mungkin Heeh. kelihatan gitu. Nah pas itu kebesokannya saya ketemu teman, saya ceritain, saya disuruh puasa, kenapa harus puasa? Katanya ya udah ikutin aja cenah puasa. Mhm. Terus saya heran kok puasa? Ya udahlah nggak pikir panjang, langsung singkat cerita malamnya saya tidur lagi di atas, Mhm. lalu tiba-tiba yang di atas tuh pada turun ke bawah katanya, "Yuk latihan latihan." Saya nggak tahu latihan apa gitu. Ternyata pas begitu saya bangun ikutin turun ke bawah, saya lihat, kok aneh lampu pada digelapin gitu. Digelapin langsung di situ kan ada kursi gitu, Mhm, mhm. kursi ngejajar. Nah, di kursi itu teh pada pada latihan tutup mata, kok tutup mata gitu latihan. Kan ini Heeh. udah gelap, Iya, iya, udah iya. lampuna di pareuman Heeh, gitu. heeh. Waktu itu saya ngedeketin, terus banyak banyak sesuatu hal yang saya lihat di situ. Ada Dari kegelapan itu? mhm, di situ ada sosok yang saya lihat itu ada sosok kuntilanak gitu, Mhm. terus ada sosok tinggi besar gitu, Hitam? mhm, tinggi besar, hitam, bulunya lebat gitu. Mhm. Di situ saya diam aja duduk, mungkin ini halusinasi gitu, Heeh. Oh, gitu, selalu berpikiran halusinasi itu? halusinasi, Mhm. iya, belum belum tahu bahwa itu emang beneran hantu gitu. Heeh. Tap Tapi nggak takut Kang Ilham itu? nggak takut, nggak kerasa takut gitu, nggak ada aura takut Heeh. gitu. Terus waktu itu temen langsung bilang gitu ngedeketin, "Heuy hadieu," cenah, Mhm, mhm. "cik cobaan itu tingali aya naon," gitu. Pas begitu ke saya sebutkeun, "Oh ieu mah sosokna jangkung badag." Di Mhm. situ temen heran,
kok bisa tahu gitu, Mmm. Abet bisa hafal gini kan, langsung sama temen dicoba dipindahin si Mhm mhm. sosok itu, dipindahin ke lokasi yang berbeda, lalu ditanya lagi, "Cuy cik cobaan, sosok anu tadi cicingna aya di mana?" Sama saya ditunjuk, udah kelihatan gitu, Heeh. aneh, itu sosoknya ada di pojok gitu, ku saya disebutkeun. Heeh. Waktu itu temen juga heran juga, "Ah bisa hafal, coba cuy sama kamu dipanggil ke sini," gitu. Mmm. Sama saya coba panggil, begitu dipanggil ngedeketin gitu, waktu ngedeketin kerasa Aura. aura, jadi kerasa seperti dingin gitu, Heeh. angin dingin gitu. Yang Jadi hitam itu ya? mhm, angin dingin besar gitu kerasa. Terus waktu itu disuruh ajak ngobrol, dari situ saya coba ajak ngobrol, cuman saya nggak tahu ini cara ngobrol sama yang kayak gini apaan, gimana gitu. Katanya harus coba dari hati ke hati, gitu Mmm. ceritanya. Saya coba tanya tanya dalam hati, ternyata emang otomatis ada jawaban, jawaban Mhm. juga dia tuh, gitu, jawaban. Setelah itu dijawab, tanya jawab, begitu tanya jawab ternyata itu emang emang sengaja dipanggil katanya gitu buat ngasah, Mmm. gitu. Maksud ngasah itu ngasah Heeh, kebisaan teman mungkin? mhm. Jadi biar makin peka gitu kepekaannya, Mmm. gitu kan. Setelah itu saya pun setelah kejadian itu lalu kenapa Terus? jadi setelah kejadian itu teh, si ini temennya nyoba lagi, manggil lagi sosok yang baru gitu, dites. Mencoba mediumisasi itu waktu itu, orangnya banyakan atau beberapa orang? Ada 5 orang, Ada 5 orang, mhm dan 5 orang itu semuanya pada punya ilmu seperti itu mungkin? mhm. Semuanya Heeh. pada baru belajar gitu sama-sama, Dan sama-sama Kang belajar, Ilham sendiri tahu bahwa mhm. orang-orang itu berilmu? Saya belum belum tahu, Belum belum paham mengenal, mungkin? heeh. Jadi masih belum tahu ilmu itu, belum tahu ilmu, belum tahu tentang hantu, goib, jadi masih awam banget gitu, belum tahu. Heeh, jadi, polos Mhm, aja gitu ya? heeh, polos gitu, Disangkanya main drama gitu? drama gitu, tapi nyambung sama apa yang saya lihat gitu, Sama orang-orang itu, sama teman-teman Akang mhm, itu? kayak itu. Terus Mhm. setelah itu mencoba terus dites gitu, belajar belajar Mhm? tenaga, katanya tenaga dalam gitu, belajar coba coba ieu singkahkeun cenah gitu, Mhm. iya, Dengan disingkahkeun, kebatinan? singkahkeun, saya di situ nggak tahu singkahkeunna kumaha gitu, Singkirkan mungkin? mhm, Mhm. Apa tuh yang disingkahkan. disingkirkan waktu itu? Jadi semua sosok yang ada di sana gitu, Mmm. yang negatifnya coba singkahkeun cenah Mhm gitu. mhm. Pas begitu dikasih tahu ternyata nyingkahkeunna coba fokus, lalu nanti bakal kerasa gitu di tangan ada sesuatu energi gitu, Mmm. energi yang bakal ngalir buat ngampas gitu, ngampas makhluk yang gak kasat mata gitu. Mhm. Jadi Awalnya berarti, nggak tahu banget tentang masalah itu ya? nggak tahu gitu. Jadi Heeh. masih polos ya gitu, nggak tahu Mhm. apapun. Terus Dan setelah itu? setelah itu, setelah saya mencoba mencoba nyingkahkeun, dibersihkeun, Mhm. ya alhamdulillah bisa gitu. Jadi Pergi, makhluk-makhluk itu ngadadak pergi? ngadadak sepi hening gitu, Waktu pergi. itu yang Kang Ilham, lakukan apa tuh? Nyingkirin makhluk seperti itu yang dilakuinya? Jadi yang saya lakukan mencoba tutup mata, fokus, ternyata benar apa yang dikatain teman, Mhm. ada suatu energi yang bahkan ngalir di tangan Mhm gitu, mhm. fokus ke tangan, lalu tinggal dihempas gitu, Dihempas itu, dibebaskan, tiba-tiba pada kabur? tiba-tiba ya langsung langsung hilang semua Nggak gitu, ada bacaan apa gitu? nggak ada, cuman ini Fokus bismillah ya? aja, Bismillah, mhm, fokus aja gitu? ya bismillah Dengan langsung izin fokus, Allah? gitu langsung hilang semua gitu. Mmm. Terus waktu itu teh setelah itu kemudian kan rokok habis, kopi habis, saya Heeh. disuruh disuruh beli rokok gitu. Rokok, kopi, jalan ke warung, waktu di warung nggak sengaja gitu, nggak sengaja ngelihat ada sosok kakek-kakek gitu. Heeh. Kakek-kakek tapi gerakannya aneh gitu. Setelah Mhm. saya dilihat lebih dalam lagi ternyata
oh kakek itu lagi kemasukan gitu, kerasukan. Pas begitu saya perhatiin kerasukan, si kakek itu setelah saya tahu itu kerasukan, si kakek itu berbalik, ada sesuatu yang mukul ke dada gitu. Kok Mmm, gini, aneh, saya menyerang heran gitu. menyerang balik. Gitu. Pas begitu ngelihat ke saya tiba-tiba ke dada seperti ada yang mukul gitu. Heeh. Akhirnya saya buru-buru langsung ke tempat kerja, langsung ngobrol sama teman gitu. Oh, enggak nyapa si kakeknya? Enggak, karena aneh gitu, bisi culik gitu. Saking polosnya ya bilangnya seperti itu. Heeh, itu waktu jam 1 malam, sekarang Heeh. 1 malam gitu. Jadi pas begitu ngobrol sama teman ternyata itu sosok sosok leak gitu katanya. Yang merasuki si kakek itu. Sosok leak. Jadi pas begitu saya disuruh menelusuri itu leak dari mana gitu. Waktu saya dicoba fokus lalu tutup mata ternyata yang saya temuin itu seperti pesugihan. Iya, Mmm, pesugihan yang kenapa saya merinding? jadi pesugihan buat kabengharan gitu, kayak Kekayaan. mhm, Enggak, saya potong dulu sebentar. Tadi kan, pertama ke warung itu lihat sosok si kakek itu. mhm, Itu, yang Kang Ilham lihat itu kan si kakeknya berwujud manusia, berwujud manusia, seperti biasa, mhm, jalan seperti biasa iya, gitu. jalan seperti biasa cuman Heeh, lidahnya selalu keluar gitu, menjulurkan lidah. mhm, menjulurkan lidah gitu si kakeknya. Heeh, yang Terus saya penasaran ini gini Kang, setelah Akang lihat si sosok kakek-kakek itu kan, mhm, cuma lihat aja ya, mhm, dan tiba-tiba Akang telusuri berubah menjadi sesosok reak itu, mhm, dan Akang nggak coba, ngejar si kakek itu untuk komunikasi? mhm, enggak, jadi saya langsung begitu sadar ternyata itu kerasukan, karena saya belum belum tahu cara ngelepas kerasukan itu gimana gitu, akhirnya ya saya langsung pergi aja lari gitu ke Oh, teman, jadi itu si kakek itu kerasukan bukan dia yang punya itunya? gitu, Berarti, kerasukan. manusia biasa dong? Ya manusia biasa itu kakek, si kakek itu, Kemasukan tiba-tiba? mhm, kemasukan tiba-tiba. Jadi pas begitu ngobrol sama temen itu sosok leak, pas begitu begitu ini ketemu ternyata itu sosok leak, Mhm, si sosok itu teh langsung ada gitu. di depan Kang Ilham? Ada, di depan namun agak jauh nggak berani ngedeket gitu Heeh, sosok leak itu tuh. Jadi pas begitu saya bilang sosoknya ada di sini, tiba-tiba respon ke badan rasa berat gitu. seperti yang saya alami sekarang. Ya, ya jadi terasa memang berat gitu badan tuh seperti ngangkat ngangkat batu Mhm, rasanya tuh. Nah begitu itu mencoba sama temen disingkahkeun gitu, dijauhkeun gitu, heeh, minta tolong juga sama temen. Pas begitu disingkahkeun, ya alhamdulillah badan agak ngemplong gitu, enak, heeh, hampang, heeh, dengan Kang Ilham sendiri yang mhm. ngerasain? Pas begitu udah ngemplong di situ lega, cuman masih dalam hati masih kerasa resah gitu. Ini apa Mmm, benar udah ngejauh, udah ngilang atau masih ada gitu, mhm mhm. heran. Lalu, ah, jadi aku nggak pikir panjang, ya langsung naik ke atas gitu, naik ke atas ke mes gitu, ke tempat tidur. Namun pas begitu ditidurin, nggak bisa tidur, suasana di ruangan itu terasa panas gitu, Mmm, terasa panas, gerah. Ini aneh kenapa waktu coba lihat sosok-sosok biasa gitu, cuman seperti sosok kuntilanak, pocong biasanya nggak ngeluarin aura panas di ruangan ini mhm mah mhm. gitu, cuman ini aneh. Lalu lalu akhirnya saya turun ke bawah ambil wudhu. Nah setelah ambil wudhu naik lagi ke atas, alhamdulillah rada mendingan waktu itu teh. Setelah mendingan tiba-tiba kerasa sesuatu hembusan angin, anginnya tuh halus, Dingin? dingin 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 halus gitu, seperti kulkas yang dibuka gitu Mhm, kerasa. Begitu kerasa hawa ngantuk datang gitu, terus setelah hawa ngantuk datang ya akhirnya saya putusin untuk tidur. Pas begitu tidur tiba-tiba di dalam mimpi saya ngerasa tangan saya udah diikat gitu pakai rantai. dalam mimpi? Dalam mimpi itu tangan diikat pakai rantai, kiri kanan, terus sama kaki juga diikat gitu, terus Heeh leher juga pakai rantai gitu. heeh, Ini kenapa pakai gini gitu. Pas begitu saya diam,
ini kenapa berpikir tiba-tiba datang sesuatu cahaya gitu. Mhm. Cahaya datang, begitu cahaya datang, waktu saya dilihat, cahaya itu ngebentuk, berubah gitu. Berubah jadi sosok yang mirip mirip diri saya sendiri gitu, si Mmm. sosok itu. Lalu si sosok itu yang waktu itu saya lihat cuman bedanya dari penampilan gitu. Kang, sambil ngerokok dulu Kang, biar nyantai Kang. Ya, jadi di dalam mimpi itu saya melihat diri saya sendiri, Mhm. cuman penampilannya berbeda. Jadi di Lebih dalam putih, lebih lebih ganteng ya Mas, karena aslinya nggak ganteng mungkin ya. heeh, gitu, Lebih putih dan, heeh, glowing ya, bersih gitu. kayaknya itu mah rajin skincare-an. Waktu dilihat itu sosok yang mirip saya itu bawa pedang gitu, pedang emas. Begitu Mmm. ngedeketin ya ngebebasin saya dari ikatan rantai itu, setelah itu ngajak saya untuk pergi gitu. Dari jeratan yang tadi. Mhm, gitu. Nyuruh saya pergi, begitu setelah itu sebelum pergi itu saya melihat sebuah lorong gitu. Di dalam lorong tersebut saya melihat ada sesuatu seperti jeruji, Mhm. jeruji ada banyak gitu jerujinya. Kayak di penjara gitu. Kayak penjara gitu Heeh. banyak. Namun lalu waktu itu saya penasaran di situ. Namun kata orang yang mirip saya itu nyuruh langsung pergi gitu. Udah langsung pergi aja weh gitu. Enggak masuk ke sana? Jangan jangan masuk ke sana katanya gitu. Cuman saya penasaran gitu heuras. Aya Heeh. naon sih di jerona, waktu sama saya dilihat ternyata itu banyak anak kecil gitu. Yang terbelenggu? Mhm. Di dalamnya tuh banyak anak kecil nangis gitu. Anak Oh. kecil nangis minta tolong, terus ada yang nyari mamahnya. Banyak banyak anak kecil. Di setiap penjara mungkin lebih dari 10 banyak anak kecil yang nangis. Mmm. Setelah itu saya bilang, "Mending bantuan we ieu," gitu. Mhm. "Mending bantuan Kakak karunya," ngobrol sendiri sama yang kembarannya itu? ngobrol, "Mending bantuan we heula ieu urang kencarkeun we karunya watir ieu ceurik wae cenah papanggih jeung indungna," gitu Heeh. kata saya. Ya udah we, akhirnya orang yang mirip saya itu ngebuka gitu. Cuman ada satu yang nggak kebuka, yaitu gerbang suatu ya seperti jeruji cuman warna merah gitu. Jerujinya itu Mmm. besar merah. Begitu sama saya ditanya, "Kenapa ini nggak dibuka?" Mmm. Jawabnya, "Jangan, itu mah bahaya. Jangan deket-deket sama itu." Ya karena dilarang ya saya kepo gitu kan. Heeh. Saya mencoba deketin, ada tombol di situ seperti tuas gitu. Heeh. Seperti tuas, begitu saya coba tuasnya dibuka, gerbang itu ngebuka, tiba-tiba keluar sosok singa putih gitu. Singa Di putih, dalam jeruji yang merah itu? mhm, keluar singa putih. Singa putih itu tiba-tiba mau nyerang saya gitu, Heeh. kayak mau makan, cuman dihadang gitu sama orang yang mirip saya gitu. Heeh, sama kembaranlah ya? Mhm, dihadang. Terus saya disuruh disuruh cepet-cepet pergi, katanya, "Kamu itu susah dibilangin," gitu. Mmm. "Jangan deketin ini, malah ngedeketin ini," gitu. Ya udah saya akhirnya lari pergi, cuman di situ ada 2 cabang gitu. Ada Ada 2 2 jalan cabang, maksudnya? 2 jalan gitu. Heeh. Ada 2 jalan, saya lihat ada jalannya itu ada banyak cahaya satu, terus yang satu lagi cahayanya redup seperti cahaya lampion Heeh, itu jadi seperti temaram mungkin ya? gitu. Nah begitu, oh mungkin kayak itu mah sieun aya nanaon gitu. Jadi saya Mmm. coba deketin ke yang cahaya Yang lampion putih? itu, ke Oh yang lampion, lampion? mhm, Bukan yang putih itu? iya bukan yang putih karena saya, kayaknya korban film kalau misalnya ngedeketin yang putih pasti bakal kayak meninggal atau apa gitu, akhirnya saya deketin lampion aja gitu. Heeh. Begitu deketin cahaya lampion itu, setelah melewati itu seperti terowongan gitu Mhm. jalan, setelah berjalan saya melihat sosok pria gitu gede, Heeh. raksasa, jadi lebih besar dari rumah, sedang duduk di kursi gitu. Terus banyak banyak pihak yang kecil gitu, yang kecil itu pada keluar dari kakinya gitu. Banyak banyak yang keluar dari kakinya. Pas begitu saya telusuri, saya lihat, oh mungkin ini mah ininya apa, anak buahnya gitu, anak Mhm. buahnya si leak ini. Akhirnya begitu saya mau pergi tapi nggak bisa, itu ada yang ngehadang gitu, si leak itu tiba-tiba nutupin semua pintu
jadi nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Sosok teriak itu yang giginya taring Hmm, gitu. ke bawah. Cuma ini tinggi tapi ini ke bawahnya itu penuh bulu, Iya iya. badannya seperti badan tikus, tapi kepalanya kayak kepala naga atau buaya gitu. Kalong-kalong. Gitu ya. Nah itu sosoknya tuh waktu saya lihat kayak gitu. Lalu pas begitu saya mau keluar nggak bisa karena dihadang banyak sosok itu. Ini gimana keluarnya? Akhirnya saya mencoba lari, terus tiba-tiba muncul lagi cahaya. Ya sosok itu lagi yang nyelamatin, itu yang mirip. Kembar. Mm-mm. Pas begitu diselamatin, di ini jadi si si tempat itu tempatnya asalnya ada sosok leak yang gede, terus yang banyak yang kecil juga. Tiba-tiba tempat itu jadi redup gitu. Redup. Jadi redup tiba-tiba ada di tempat kerja gitu. Oh, kembali lagi ke tempat kerja. Kembali ke tempat kerja, kembali di kamar gitu. Waktu saya melihat di kamar, kok ada sosok yang mirip saya lagi gitu. Ada 3 dong? Ada 3 gitu. Terus ini siapa gitu kan, lagi Ah. tidur sosok saya sendiri. Terus kata kata kembaran saya, "Ya udah sok tindihan we eta cenah sare didinya tindihan." Di situ saya heran, atuh moal ngeunaheun sarena gitu bisa. Yang geus we nurut we cenah buru tindihan cenah gitu. Bisi kaburu telat, di situ saya heran. Telat naon? Kan nggak banyak pikir gitu. Sekarang mah mending kana nurut daripada henteu nurut mah bisi mamala gitu. Ya udah saya ikutin tindihan, tidur pas begitu saya sadar, oh ternyata emang itu gitu seperti sukma gitu, ternyata sukma yang diambil. Jadi sukma yang waktu Akang ada di alam itu lihat raga mungkin ya, raga yang lagi tidur, Akang sendiri itu. Itu nggak ngeh itu Akang? Ya enggak, jadi karena nggak tahu apapun tentang yang kayak gitu. Gitu. Jadi tahunya tuh waktu ngobrol sama teman gitu. Ternyata kamu itu kejadian yaitu diculik sama sosok leak itu. Yang tadi Sosok leak itu jadi rencananya tuh kayak katanya mau seperti kembali. tumbal. Mau ditumbalin. Jadi pas begitu sadar, di situ saya kaget. Oh, ternyata dunia goib itu seperti ini gitu. Dan ada ya. Dan ada gitu. Di situ saya baru ngeh gitu. Ternyata yang aku alamin itu emang seperti Iya, percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya gitu, heran. Oh, ternyata gini dunia goib itu. Dan ketika waktu itu ada 2 jalan ya waktu itu, yang satu jalannya lampion dan satu jalannya yang putih. Apa jadinya nih waktu itu kalau ke yang putih? Ya mungkin bakalan langsung balik lagi ke tempat kerja mungkin gitu, langsung sadar. Cuman nggak tahu juga tah. Tapi kayaknya bakal langsung selamat aja, langsung di kamar gitu, langsung sadar. Karena Kang milihnya yang lampion itu dan ketemulah mungkin itu. Tapi itu yang kembaran itu yang nyelamatin Akang gitu. Ya itu yang kembaran. Setelah itu seperti apa nih Akang ngobrol sama teman? Waktu sama teman katanya, ya teman juga percaya nggak percaya karena itu teman bilang nggak semua orang bisa melihat kembaran. Itu saya heran, mungkin ini mah sosok hantu lain gitu saya mikirnya. Masih berpikir seperti itu. Jadi saya berpikir, oh mungkin kamar itu orang teh mau kemarin. Jadi dia jurigna sosok ieu jadina gitu mikirna teh. Sampai mikir seperti itu ya. Tapi nggak ada bahasan lain sama teman itu? Nggak ada, cuman segitu. Terus waktu besokannya lagi mencoba. Yang bisa agak deketin ya. Jadi waktu itu saya mencoba, ya keesokannya lagi saya kembali gitu ke kamar. Ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa waktu tidur, cuman ada kejadian juga gitu, kejadian aneh. Waktu tidur tuh tiba-tiba bangun jam 12 malam, bangunin ada suara gereman gitu, terus tambah lagi badan juga terasa berat gitu. Waktu tidur kerasa ini aneh gitu.
Jelas banget itu suara geraman itu. Ya jelas. Terus waktu suara geraman hilang, tiba-tiba keluar suara suara tangisan. Mmm. Di situ waktu itu saya sadar, ini ada suara suara kayak kayak orang nangis gitu. Mhm. Aku lagi enak tidur tapi malah diganggu gitu, kok aku yang diganggu dia yang nangis gitu, aneh. Heeh. Jadi waktu itu saya cari, telusuri, ternyata waktu itu kan saya penasaran Kak, Heeh. sugan teh ada orang gitu, orang yang Mhm. main HP, lagi nyetel apa gitu. Mhm. Jalan waktu saya cari ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Mmm. Waktu jalan turun ke bawah lalu ke dapur gitu, Mhm. belakang dapur. Apa tuh yang dilihat? Waktu itu saya melihat waktu pertama buka pintu, saya merasakan aura lagi gitu, aura kok makin gak enak gitu, serasa jangan ada yang bilang jangan dibuka gitu itu pintu. Mmm. Ternyata waktu dibuka saya melihat sosok sosok kuntilanak gitu, yang sedang duduk sambil nangis juga gitu, tapi mukanya ditutupin gitu. Jelas nggak? Jelas. Jadi sosoknya itu rambutnya ikal gitu. Ikal cuman isi gaunnya itu gaun kotor gitu. Kucel ya? Kucel. Kulitnya pun itu putih gitu. Heeh. Putih banget, ini kenapa nangis, cuman di situ saya belum sadar itu hantu gitu kan. Mmm. Jadi hawa-hawa tundun hati aya keneh gitu. Masih belum Heeh, ini ya, sukmanya masih belum kumpul ya? belum kumpul gitu. Jadi pas begitu begitu langsung sadar, ini orang kenapa di sini, saya berpikir oh mungkin ini mah orang gila gitu. Langsung kembali lagi saya teh, balik lagi ke kamar, tutup pintu, kunci. Pas begitu ngelewatin agak jauh mau naik ke tangga, saya ber saya kemudian berpikir, oh iya mah eta mah sosok jurig gitu. Pas begitu sadar jurig lumpat we ka luhur, saya teh gitu. Seperti yang di belakang Akang nggak seperti itu? Heeh, bener bisa jadi. Heeh, nah, Ikal gitu ya? heeh. Terus pas gitu, begitu begitu naik ka luhur, belum belum buka pintu, si kunti itu ada di sana gitu, ada di pintu gitu. Jadi pas begitu mau masuk ke kamar tuh si kunti udah ada di depan pintu. Nah. Di situ saya heran gitu, kok kunti ini bisa bisa cepet gitu, Iya. aneh. Santeuna cerekel heula gitu Iya kan. iya. Heeh, tapi henteu, tapi dia langsung sleuk we aya gitu. Nah begitu saya lihat ada, ayo nuturkeun we, akhirnya saya kembali lagi ke bawah. Mhm. Begitu ke bawah ada anak kecil lari. Anak kecil, Nah, tiba-tiba ada anak kecil? tiba-tiba ada anak kecil. Sempet ditanya? Ya sempet nggak ditanya, cuman sekilas aja lari gitu. Sekelebatan aja gitu? Sekelebat. Larinya cepat gitu. Heeh. Anak kecil, ini ada anak dari mana gitu kan, anak siapa. Ya udah wes saya cuek aja karena waktu udah malam, saya cuman nyari tempat tidur aja gitu buat enak tidur. Tapi si sosok kunti itu masih ada? Sosok kunti itu ngikutin di belakang gitu. Heeh. Jadi pas begitu saya turun ke tangga, sosok sosok anak kecil lari, saya turun, selepas dari tangga tuh saya kerasa ada pas tepat di belakang, deket pisan gitu. Iya, seperti Ya sekarang nih. seperti sekarang, iya Seperti huluna. sekarang nih. Heeh. Di Eta belakang Kang Ilham seperti ini nih. sokna ya kitu henteu beda jauh, deket pisan gitu. Eta Kayak percis ya ieu gitu ya. heeh, ieu kudu rada jauh. Rambutnya Heeh, ikal. heeh. Ya rambutnya ikal gitu. Dia ngikut kan? Yang ngikut ayeuna ge aya. Rada merinding. Tapi yang tadi di belakang saya udah hilang tuh. Ya alhamdulillah udah enggak ada. Nah, terus begitu ini ambil wudu, ya setelah ambil wudu ya alhamdulillah semua hal yang enggak kelihatan jadi emang benar enggak kelihatan gitu. Akhirnya saya nemuin sebuah tempat yang nyaman buat tidur, ya kembali tidur. Ya cuman segitu cerita yang bisa Udah langsung siuman gitu dari ya, tidur. ya langsung Jadi yang siuman tadi gitu. itu mimpi atau nyata sih? Ya mungkin itu keduanya mimpi yang jadi nyata gitu. Gitu. Jadi suatu mimpi yang ya kayak nyata gitu, nyata pisan itu mimpi teh. Dan akhirnya Kang Ilham itu
mengetahui, bahwa Kang Ilham itu indigo. Mhm, iya itu. Sampai sekarang udah ngerti gitu. Ya sampai sekarang ngerti. Berarti sekarang banyak lihat-lihat yang seperti itu ya? Iya banyak, Kemana pun itu? ke pun. Udah nggak takut? Alhamdulillah takut mah masih ada. Cuma Cuman ya diwanikeun we cuek gitu. dan sosok si Miskun itu selalu ngikut. Ya, nuturkeun wae eta teh. Tukah hayang jajan sigana mah. Tanyain dong. Nanya lagi keung ya Mas. Heeh, Dan kalau saya nggak salah juga tadi sosok Teh juga ada di belakang. mhm, ada. Jadi sosok yang diceritain pasti hadir gitu. Tepat di belakang. Mhm, Makanya saya tadi berat banget. Udahlah ya, kita tutup aja. tutup aja. Mungkin seperti itu cerita Kang Ilham ini, auranya agak ikut Mhm, kebawa ke sini ya. mhm, Ketika kita ngobrolin seperti itu pasti dia ngikut. pasti selalu ngikut. Nah, Ya kayak peperindihan tapi sekarang udah masih sih ada. masih Heeh, ya udahlah udah. kita tutup aja ya. Jadi, buat sahabat Mhm. makasih dulu Kang Ilham Oh nih iya, untuk ceritanya nih, saya, sangat-sangat merasakan auranya yang tadi mhm, bahkan si Miskun ini masih ada di belakang dan Peak juga ikut terus nih. Kita tutup aja mungkin sampai di sini buat sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Kang Ilham, boleh kirim email ke dibalikTemaram@gmail.com atau, DM kita di IG kita dibalikTemaram.id dan bisa juga berkomentar di video ini, nanti ada kru yang memfollow up-nya dan tak lupa saya ingatkan jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.